Puji nama Tuhan. Shalom. Oke, sama-sama kita buka dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-14. Sama-sama kita mau baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Luar biasa. Seperti itu, haleluya kalau firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saya akan bacakan dan saudara kita boleh simak pada Alkitab di tangan Bapak Saudara, bahkan juga disiapkan di screen. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Semua katakan wow. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini firman Tuhan yang saya mau bagikan, saya berikan judul promosi dan multiplikasi. Semua katakan sama-sama, promosi dan multiplikasi. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali tahun 2023 saya mendengar beberapa kesaksian yang disampaikan. Dan pernah sekali juga dari mimbar ini, saya yakin semua kita juga dengar bagaimana Tuhan mengerjakan, Tuhan mulai menggenapi apa yang disampaikan oleh orang tua rohani kita. Setiap perkataan firman Tuhan, nubuatan yang disampaikan, bahkan pesan Tuhan lewat orang tua rohani kita, baik di tingkat sinode maupun imam gembala di tempat ini, kita melihat bahwa, dan saya sendiri melihat dan mendengar bahwa satu persatu itu mulai digenapi, Bapak Saudara. Ini masih awal tahun, ini bulan kedua, tapi saya melihat bahwa satu persatu Tuhan mulai menggenapi apa yang Tuhan sampaikan lewat orang tua rohani kita. Tuhan tadi sempat worship leader sampaikan juga di sini dalam sesi penyembahan bahwa tahun ini adalah tahun terobosan juga bagi semua kita, GKRI, Jemaat Air Hidup Ambon. Amin. Ini tahun-tahun terobosan bagi kita. Haleluya. Benar Saudara. Jadi saudara perhatikan baik-baik, setiap perkataan firman Tuhan yang hambanya sampaikan dari mimbar ini, baik di tingkat sinode maupun di gereja lokal, saudara kita perhatikan baik-baik, percaya itu, imani itu. Kalau saudara percaya, maka itu akan jadi dalam saudara punya hidup. Amin. Saudara, saya sekali lagi saya bilang, saya dengar dan saya saksikan, saudara satu persatu itu mulai digenapi. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua kita yang mungkin belum mengalaminya, yang mungkin belum mengalami terobosan di awal tahun ini, saya mau bilang nantikan waktunya Tuhan. Amin. Karena waktu Tuhan itu waktu yang tepat, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik untuk semua kita. Saya percaya semua kita tahun ini pasti akan menikmati terobosan. Amin. Karena itu janji Tuhan bagi kita. Jadi kalau yang percaya, yang imani tiap perkataan firman Tuhan akan jadi buat dia. Saudara, bahkan tahun ini saya juga percaya bukan hanya ekspansi, bukan hanya terobosan yang terjadi, tapi saya juga percaya bahwa tahun ini juga promosi dan multiplikasi akan menjadi bagian kita. Yang percaya katakan amin. Saya percaya bahwa kami semua Batur akan dengar kabar-kabar bahagia di sepanjang tahun ini. Bahwa ada orang-orang yang Tuhan bawa naik level. Ada orang-orang yang Tuhan lipat gandakan berkat-berkat Tuhan di dalam hidupnya. Saya percaya bahwa tahun ini kami akan dengar ada banyak hal yang pernah hilang tapi dikembalikan sama Tuhan. Amin.
Darah belum terjadi, tapi kalau Anda percaya perkataan firman Tuhan, ya dan amin. Tiap kali kami serukan di tempat ini, percaya saja apa kata firman Tuhan. Jangan pernah ragu sedikit pun apa yang Tuhan sampaikan di sini. Oke, itu ya dan amin. Kan kami bilang, hidup kita ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau melihat, belum pastor. Tapi karena kita percaya, yes, sepanjang rentan tahun 2023 akan ada banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dalam area kehidupan kita apa saja pasti Tuhan akan kerjakan. Karena janji Tuhan bahwa Ia akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan terus naik dan bukan turun. Akan ada di atas dan bukan di bawah. Itu janji firman Tuhan. Amin. Ketika Anda sungguh-sungguh setia ikut Tuhan, maka ini janji Tuhan akan digenapi dalam hidup Anda. Saudara, Alkitab sendiri banyak memberikan referensi tentang tokoh-tokoh hebat yang dalam hidupnya mereka mengalami promosi dan multiplikasi. Dan ini tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab yang patut kita contohi, kita ikuti, kita teladani. Dia punya pelajaran hidup, Bapak Ibu Saudara. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari sosok Daud. Memang ada banyak, ya katakanlah Yusuf, seorang budak Mesir yang dipromosikan orang nomor 2 di Mesir, pada akhirnya kursi Perdana Menteri Mesir dia duduki. Oke, dan seorang budak Ibrani yang sama sekali tidak diperhitungkan. Tapi Anda lihat sepanjang perjalanan hidupnya 13 tahun, berapa tahun? 13 tahun, tapi pada akhirnya Tuhan bawa dia naik. Saudara, nantikanlah itu. Yusuf 13 tahun, Anda mungkin belum, tapi tunggu saja waktu Tuhan. Apalagi ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini tawanan orang Ibrani tapi dibawa ke Babel. Tapi pada akhirnya dipromosikan. Bahkan firman Tuhan bersaksi, Daniel dalam 4 kali pergantian raja, dia ada di sana. Menduduki tempat paling penting di Babel. Oke. Sadrak, Mesak, Abednego, petinggi-petinggi juga di kerajaan Babilonia. Saudara, nantikan waktu Tuhan. Lihat orang kiri kanan bilang buat dia, nantikan waktu Tuhan. Esther, seorang perempuan biasa yang sama sekali tidak diperhitungkan. Tadi kan Yusuf laki-laki, ya kan? Oke, semua Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ini perempuan. Esther yang sama sekali nggak diperhitungkan. Tapi semua kita tahu bahwa sejarah Alkitab mencatat seorang perempuan biasa yang tidak sama sekali dikenal jadi ratu, saudara. Amin. Tengok orang kiri kanan, kalau dia perempuan bilang dia ibu, mama, kalau ada sister, alih ratu. Haleluya. Amin. Iya dong. Amin. Artinya nantikan sekali lagi, tunggu saja. Haleluya. Amin. Ini muka-muka ratu semua nih, ya. Ratu semua. Haleluya. Banyak ratu di sini. Puji nama Tuhan. Dari ini orang-orang yang hidup di dunia sekuler, namun berhasil menduduki posisi-posisi penting dan memberikan pengaruh besar di sana. Ini orang-orang yang hidup, yang berkarya di dunia sekuler, tapi di saat yang bersamaan mereka bisa sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dari mimbar ini sekali kami serukan, kami selalu bilang, orang walaupun dia bekerja di dunia sekuler, tapi bisa dalam waktu yang bersamaan dia hidup kudus di hadapan Tuhan. Bisa. Ada banyak kompromi-kompromi, ada banyak deal-deal yang harus Anda lakukan mungkin di dunia sekuler karena pekerjaan Anda. Tapi ingat, di waktu yang bersamaan Anda bisa tetap hidup takut akan Tuhan. Oke, itu pesan yang dari almarhum Bapak Gembala sampai Ibu Gembala sekarang sampaikan bagi kita. Dan terbukti Yusuf bisa, Daniel, Sadrak, Abednego bisa, oke. Esther bisa, berarti Anda juga bisa. Katakan saya juga bisa. Oke. Di waktu yang bersamaan mereka bisa hidup benar, mereka bisa hidup kudus. Ingat Bapak jemaat Tuhan, kekudusan dan kebenaran itu selalu diikuti dengan promosi. Katakan amin. Di waktu Anda hidup benar, Anda hidup kudus, nantikanlah promosi menjadi bagian milik Anda. Haleluya. Tetapi semua mereka tidak dengan serta-merta mendapatkan promosi begitu saja dari Tuhan. Karena memang faktanya ada banyak hal yang harus mereka hadapi. Ada banyak hal, ada banyak jalan yang harus mereka lewati. Dan itu membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, Bapak Ibu. Ingat, untuk ada di puncak, itu akan ada banyak hal yang saudara harus siap untuk korbankan. Amin. Dan kalau Anda tidak siap, mohon maaf, Anda tidak bisa ada di atas.
Sekali lagi, jalan menuju ke atas itu akan ada banyak hal yang perlu Anda korbankan. Itu sebabnya Anda harus siap. Ada banyak hal saudara, saya nggak tahu itu apa. Karena beda hidup kita, beda pelayanan, beda pekerjaan, beda juga. Tapi satu prinsipnya, untuk ada di atas akan ada banyak pengorbanan yang harus saudara lakukan. Maka saudara harus siap. Anak muda, orang dewasa, orang tua, keluarga, akan ada banyak hal yang harus saudara korbankan. Dan saudara harus siap. 13 tahun Yusuf, ada banyak hal yang dia korbankan. Dikhianati, dia punya saudara, dia punya kakak. Dijual, dijadikan budak. 13 tahun ada banyak hal yang harus dia korbankan. Tapi pada akhirnya kita bersaksi, dia ada di atas. Puji nama Tuhan. Dan lihat, promosi selalu menuntut pengorbanan. Semua katakan pengorbanan. Ingat baik-baik, promosi selalu menuntut pengorbanan. Dan tadi saya bilang hari ini kita mau belajar dari Daud. Hari ini kita mau lihat dari Daud, bagaimana caranya sehingga Daud dia bisa menerima promosi bahkan multiplikasi dari Tuhan. Nah, kita akan lihat yang pertama, untuk menerima promosi dan multiplikasi dari Tuhan, maka yang pertama kita harus bergerak maju. Semua katakan bergerak maju. Dalam hal ini saudara tidak patah semangat atau putus asa. Sama-sama kita lihat ayat yang ke-8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Dia jadi raja atas seluruh Israel. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi Daud mendengar hal itu, hal mana orang Filistin datang menyerang dia. Lalu majulah ia menghadapi mereka. Saudara lihat, sebelum Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, sebelumnya saudara, dianya raja atas Yehuda. Oke. Nah, setelah mereka semua sepakat dan mengangkat Daud, mengurapi Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Oke. Saat itulah orang Filistin bersepakat untuk menyerang dia. Tapi ingat, sebelum dia diurapi jadi raja atas seluruh Israel, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa orang Filistin datang menyerang Daud. Sebelum dia menjadi raja atas seluruh Israel, sebelum level hidupnya naik, saudara, sebelum dia dipercayakan hal yang besar sama Tuhan, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa orang Filistin itu mulai maju menyerang Daud. Tidak pernah. Tetapi tepat di saat Daud menjadi raja atas seluruh Israel, secepat itu pula orang Filistin berusaha untuk menyerang dia dan membunuh dia, menjatuhkan dia. Jemaat Tuhan yang dengarkan baik-baik. Tantangan hidup selalu berbanding lurus dengan level hidup saudara. Amin. Semakin naik level hidup saudara, maka semakin besar tantangan hidup yang akan saudara hadapi. Amin ya. Tantangan yang Anda hadapi itu beda dengan tantangan hidup yang pemimpin Anda hadapi. Kadang-kadang Anda nggak tahu, kami yang berdiri di sini, kami yang berkhotbah di sini, hamba Tuhan yang sampaikan firman Tuhan di sini, Anda nggak tahu apa yang hari-hari ini kami hadapi. Dan kalau kami bisa berdiri, kami sampaikan firman Tuhan, kami bagikan firman Tuhan yang baik yang kami persiapkan buat saudara-saudara, itu butuh pengorbanan yang sangat besar. Oke, kami tidak minta banyak, kami minta saudara menghargai setiap firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar ini. Siapapun yang berbicara, disampaikan, Anda tangkap baik-baik. Oke, karena kita mungkin nggak tahu dalam persiapan khotbahnya, tapi kita nggak tahu apa sih yang sebentar dihadapi oleh hamba Tuhan ini. Tapi kalau dia bisa berdiri, dia sampaikan firman Tuhan. Saat yang kami minta, hargai firman Tuhan, hargai orang yang berbicara di depan. Amin. Dengan cara apa? Saudara fokus. Maka katakan fokus. Yang ada yang main gadget kiri kanan, ngobrol kiri kanan, jangan fokus. Supaya Anda tangkap sesuatu dari Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara lihat, waktu Daud belum jadi raja atas seluruh Israel, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa orang Filistin menyerbu dia. Anda baca. Tapi tepat di saat dia jadi raja atas seluruh Israel, secepat itu pula orang Filistin sudah rencana, oh ini orang bahaya buat kita. Ini orang bahaya buat kita. Dulu waktu Daud bukan siapa-siapa. Daud bukanlah ancaman yang berarti bagi orang Filistin. Tapi ketika Daud dia memiliki pengaruh, Daud menjadi ancaman bagi orang Filistin. Bapak Ibu, relevansi firman Tuhan itu sama untuk kita. Hari ini, konteks Daud, orang Filistin serbu dia. Tapi mungkin konteks kita hari ini berbeda Bapak Ibu Saudara. Oke. Dulu waktu kita bukan siapa-siapa, dulu waktu kita mungkin contoh ya, dulu waktu kita belum bertobat. Dulu waktu kita belum kenal Tuhan sungguh-sungguh ya. Hari Minggu gak pernah ke gereja, paling setahun 2 kali, Natal dan Tahun Baru kalau ada hadir gitu. Yang senyum itu mungkin dia.
Oke ya, tapi puji Tuhan Anda di sini berarti bahwa Anda takut Tuhan, Anda mau sungguh-sungguh ibadah. Haleluya. Karena dulu mungkin dia seperti begitu. Jarang-jarang hadir. Sekarang ketika ketemu Tuhan, setiap hari Minggu dia ada di gereja. Oke. Ketika dia bertobat, ketika dia dilayani, dia terima Tuhan ini sebagai juru selamat. Oke. Dan saat itulah dia menjadi musuh besar iblis. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena dulu dia milik iblis. Sekarang ketika dia ditarik keluar, jadi milik Tuhan sekarang. Nah sekarang iblis itu berontak. Makanya selalu kami bilang, untuk setiap orang-orang yang sudah dilayani pribadi, yang dibaptis, yang terima Tuhan ini sebagai juru selamat, percaya masa-masa fase-fase setelah saudara terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat adalah fase-fase krusial. Karena apa? Karena iblis dia nggak akan tinggal diam. Miliknya diambil, dia akan berusaha untuk tarik kembali ke orang itu kembali. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Makanya wajar ketika Anda ada di gereja ini, ketika Anda sungguh-sungguh bertobat, saya nggak bilang semua, tapi banyak kali pengalaman seperti gini. Ketika Anda sungguh-sungguh bertobat, Anda sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, bukankah ada orang-orang sekitar Anda yang mungkin dalam tanda kutip dipakai oleh iblis? Kata-katanya, ya kan, perlakuannya, sorotan matanya. Yang pernah alami katakan amin. Wah, paling kuat ya aminnya. Dan ini orang-orang yang iblis pakai Bapak Ibu Saudara. Oke. Kata orang Leti, I don't care. Haleluya. Darah gini, darah sejak awal saya bertobat, prinsip saya kayak gini. Kalau Anda nggak bisa bawa saya jadi lebih baik dalam hubungan dengan Tuhan, sorry saya nggak akan ikut Anda. Sorry saya nggak akan ikut Anda. Dalam hal apa saja, mau pekerjaan, mau pergaulan, apa saja. Sorry, kalau Anda tidak bawa saya punya hubungan lebih dekat sama Tuhan, lebih baik dengan Tuhan, sorry saya nggak akan ikut Anda. Dan itu konsekuensi, itu komitmen yang harus Anda buat dalam hal ikut Tuhan. Makanya saya bilang tadi saudara, pertama, pengorbanan itu dibutuhkan. Kadang-kadang kita korban perasaan saudara, ya kan? Dulu kita malah ke gereja, ya kan? Karena ketika kita sudah rajin ke gereja, iblis pakai orang-orang seperti begini, ya kan? Dan saya berapa kali dengar kesaksian, ada orang-orang yang karena imannya dia mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu rumah tangganya, itu keluarganya itu dirundung. Ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sekitar rumah tangganya, keluarganya, untuk rumah tangga mereka. Itu fakta saudara, tapi nggak ada masalah. Oke, buat saya ikut Tuhan sampai mati itu harga mutlak, harga mati. Amin. Pengorbanan. Iya benar saudara. Saya persiapkan khotbah ini dan sepanjang begini saudara, saya ketemu dengan satu orang dan memang beliau juga sampaikan hal yang sama. Saudara, untuk ikut Tuhan memang kadang-kadang seperti begitu. Ya, saya doakan beliau, kasih motivasi, kasih kekuatan buat beliau dengan keluarga. Ada orang-orang yang dirundung seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Hanya karena imannya buat Tuhan. Hanya karena dia mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadi saudara persiapkan diri baik-baik. Di momen, di waktu di mana Anda sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu iblis dia gak akan tinggal diam. Dia akan pakai segala macam cara. Karena dulu Anda bukan siapa-siapa. Dulu Anda bukan ancaman. Sekarang ketika Anda jadi anak Tuhan, Anda itu ancaman paling besar buat iblis. Ya kan, amin. Tapi jangan takut, haleluya. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita, haleluya. Ada yang olok-olok Anda, santai tenang. Ada yang mencomot Anda, santai tenang. Ada yang bicara dengan Anda, ada yang bicara dengan Anda di belakang, santai tenang. Anjing menggonggong. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya kan, dari mimbar ini seringkali kami bilang, kalau anjing gonggong jangan balik gonggong anjing. Cuma anjing yang mengerti bahasa anjing. Haleluya. Oke. Ya kan? Santai aja. Oke. Dalam hubungan dengan Tuhan kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Oke. Dulu waktu Anda belum punya posisi jabatan di kantor, kita tidak dianggap sama sekali. Sekarang waktu kita mulai diangkat Tuhan, punya kedudukan dan jabatan, kadang-kadang ya ada kasus seperti gini ya, kadang-kadang ya ada orang-orang di kantor yang mulai tidak senang dengan kita dan berusaha untuk menjatuhkan kita. Ada seperti gitu. Ya, sepertinya alami seperti Bapak Ibu Saudara ya. It's okay, nggak apa-apa. Oke, kalau Anda sungguh-sungguh takut Tuhan, di kantor Anda dipromosikan Tuhan. Oke, ada orang-orang yang nggak suka sama Anda, tenang,
anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tenang saja, tenang. Jangan responi orang-orang seperti gini. Kata Bapak Gembala almarhum, nanti ketemu bodoh sama dendong. Tenang aja Bapak Saudara. Nah, ya, iblis itu di mana-mana dia pakai segala macam cara. Dia kapanasang Bapak Ibu. Supaya apa? Yang miliknya dulu itu dikembalikan. Oke? Bapak Ibu tenang. Kenapa? Karena jika Tuhan yang angkat, tidak ada yang bisa merendahkan Anda. Kalau Tuhan yang angkat, tidak ada yang bisa menurunkan Anda. Yang percaya katakan amin. Dulu saat bisnis usaha toko Anda, jualan Anda masih biasa-biasa saja. Tidak ada yang syirik, tidak ada yang iri. Sekarang ketika Tuhan mulai memberkati usaha Anda mulai menjadi maju. Mulai banyak yang syirik, mulai banyak yang iri. Mulai iri hati, lalu mulai menjatuhkan usaha Anda. Dia jual barang expired sana tuh. Dan kalau ada yang seperti ini, saya mengatakan terus maju. Terus maju. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jangan patah semangat. Jangan perhatian dan fokus Anda teralihkan. Oke. Ini orang-orang sudah gitu ya kan. Tenang, tenang. Kenapa? Karena jika Tuhan yang perintahkan berkat mengajar kita, maka tidak ada yang bisa membatalkannya. Haleluya. Kalau Tuhan yang perintahkan, tidak ada yang bisa membatalkan. Oke. Darah Pangeran Media Persia menghalangi jawaban doa Daniel, tapi nggak bisa. Oke. Mau dihalangi seperti apapun, kalau Tuhan sudah menentukan, kalau Tuhan sudah menetapkan, tidak ada yang bisa membatalkan. Itu ya dan amin Bapak Saudara. Haleluya. Jadi apa yang Daud lakukan waktu dia menghadapi tantangan, apa yang dia lakukan waktu dia menghadapi masalah tersebut? Dikatakan begini, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Cuma katakan maju. 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 Ada masalah? Ada masalah? Jangan sebaliknya, ada masalah? Karena respons orang pada umumnya ketika ada masalah, dia memilih menyerah, mundur pada umumnya. Tapi tidak sama dengan jemaat GKRI Air Hidup Ambon. Haleluya. Ada masalah, maju. Ada masalah, maju. Anda mau berdarah-darah di situ, maju. Bangkit saudara, fight sampai selesai. Masalah datang, Anda menghindar, masalah selesai, masalah masih ada di sana. Anda mau lari, masalah masih ada di sana. Ketika Anda kembali, mungkin satu saat Anda akan temui masalah yang sama, tapi sudah jauh lebih besar. Setiap masalah menuntut respon dari kita, dan cuma ada 2 respon ketika orang itu ada masalah. Cuma 1 maju dan 2 mundur. Anda pilih respon yang mana? Saya berdoa semua kita maju. Haleluya. Bapak Ibu, orang Ambon ini punya satu semboyan yang berbeda, itu sangat bagus. Tapi pada faktanya orang susah bikin akang. Oke, pele putus. Itu semboyan orang Ambon ya kan? Tapi kadang-kadang orang susah bikin akang Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya percaya beda dengan jemaat ini. Haleluya. Dan tiap kali hamba Tuhan, Ibu Gembala sampaikan firman Tuhan, doakan Anda, lepaskan berkat penguatan bagi Anda. Dari itu sudah jadi satu kepastian. Oke, bagi kita, bagi semua kita, ketika ada masalah, ayo kita maju. Oke. Janji Tuhan menyertai kita. Semua hamba Tuhan berdoa pengurapan, lepaskan dari sini. Itu sudah lampu hijau bagi kita, supaya ketika ada masalah, mari kita maju. Memang pertarungan Anda sendiri yang harus hadapi. Tapi setidaknya Anda tahu bahwa ada dukungan dari orang-orang yang mengasihi Anda. Ada dukungan dari orang-orang hebat yang ada di sekitar Anda. Jadi jangan mundur saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anda punya masalah seperti apapun, ingat ada orang-orang yang mendukung Anda. Ada orang-orang yang mengasihi Anda. Jadi jangan Anda mengasihi diri sendiri waktu Anda punya masalah. Lalu sampai di tingkat yang paling ekstrim, Anda berpikir untuk mengakhiri hidup. Jangan saudara. Oke. Daud firman Tuhan berkata ketika dia dengar orang Filistin maju menyerang dia nggak mundur. Tapi dia bergerak maju. Setiap konfrontasi dengan iblis
itu harus diresponi dengan gerakan melawan. Semua katakan melawan. Sekali lagi, setiap konfrontasi dengan iblis itu harus diresponi dengan gerakan melawan dari kita. Jangan biarkan iblis itu dia merajalela, menghancurkan, memporak-porandakan rumah tangga kita, pekerjaan kita. Jangan, saudara. Setiap kali kita lihat pekerjaan iblis, dia berusaha untuk menyerang rumah tangga kita, maka kita harus meresponi dengan tindakan melawan. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Notice saudara, ingat baik, Anda gak bisa lawan iblis kalau Anda gak tunduk buat Allah dulu. Bisa. Itu ibarat Anda maju berperang dengan senapan plastik, gak ada isi, magasin kosong, gak bisa. Anda tunduk kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup benar. Kalau iblis dia mulai menyerang, maju. Saudara, perhatikan baik-baik. Penundukan diri kepada Allah itu mendatangkan pengurapan bagi kita. Amin. Dan pengurapan itulah yang menuntun kita kepada kemenangan. Dan kisah ini semakin menarik. Kita lihat dalam ayat yang ke-9 dikatakan begini. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim dan seterusnya. Nah, Bapak Saudara, saya bilang menarik karena ada satu hal yang mau dibukakan di sini. Saudara lihat baik-baik. Dalam ayat ini, saudara, kita bisa menduga ya. Kita bisa menduga bahwa orang Filistin sudah selangkah lebih maju dalam penyerangannya. Mereka mungkin bukan hanya menyerang, tapi mereka juga mungkin sudah menjarah atau merampasi tanah-tanah Israel. Karena kata firman Tuhan, mereka sudah maju menyerang hingga dekat Yerusalem. Kalau Anda baca dalam ayat yang ke-16, dikatakan di situ bahwa Daud memukul kalah orang Filistin itu dari Gibeon sampai di Geser. Terlihat ini petanya waktu zaman Saul dan Daud, mereka jadi raja. Ini waktu zaman Daud dia jadi raja. Oke, saudara lihat yang di lingkar itu kota Yerusalem, kemudian yang dekat dengan Yerusalem itu Gibeon, dan yang paling jauh dari Yerusalem itu Geser. Oke, Geser bukan ini Serap, ini Geser ya. Oke, saudara ya. Oke, kita bersaksi bahwa Daud memukul kalah orang Filistin. Oke, dari Gibeon sampai di Geser. Ini sudah dekat Yerusalem. Lihat yang biru itu tanah pendudukan otoritas kerajaan Israel. Nah, Filistin pada bagian kiri. Lihat. Kata firman Tuhan, Daud memukul kalah ini orang Filistin dari Gibeon sampai di Geser. Nah, Gibeon dan Geser itu sudah dekat dengan Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya bahwa memang orang Filistin itu sudah menyerang jauh sampai sudah dekat ke ibu kota, Paningga. Kalau konteks perang itu sudah hampir di tengah kota, Bapak Ibu Saudara. Oke. Geser, Gibeon, Yerusalem. Dekat. Oke. Saudara, apa maksudnya? Kadang dalam peperangan rohani kita akan mendapati hal yang sama mungkin terjadi. Sepertinya musuh terlihat lebih kuat. Sepertinya musuh terlihat selangkah lebih maju. Dalam konteks peta ini, orang Filistin sudah hampir sampai ke ibu kota Yerusalem. Sudah masuk. Jadi Anda bisa bayangkan sudah berapa kampung desa yang mereka lewati, yang mereka hancurkan, yang mereka jarah. Sampai dekat ke Yerusalem, ibu kota tengah. Dan kadang-kadang saudara, dalam peperangan rohani kita temui hal yang sama. Kadang-kadang musuh terlihat lebih kuat. Kadang-kadang musuh sepertinya sudah mulai selangkah lebih maju. Tapi saya mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, jangan kita mulai terpukul mundur sebelum kita berperang. Amin. Daud membuktikan bahwa dengan satu langkah yang tepat itu dapat menghadirkan solusi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kadang-kadang dalam hidup kita ya saudara seperti itu. Sepertinya masalah terlihat lebih kuat. Seperti kita gak bisa. Dalam minggu kemarin saya khotbah dan saya sampaikan, kita gak bisa selesaikan masalah di level yang sama ketika masalah itu terjadi. Kita perlu hidup satu level lebih tinggi. Makanya hiduplah supernatural. Pesan Gembala Sidang. Dengan satu langkah yang tepat, Daud buktikan dengan satu langkah yang tepat itu menghadirkan solusi, membuat perbedaan. Makanya Bapak Saudara, ketika Anda ada masalah, jangan mundur. Bilang orang kiri kanan, jangan mundur. Dan hal ini bawa kita pada poin yang kedua. Untuk menerima promosi, untuk menerima multiplikasi dari Tuhan, maka yang kedua, kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Semua katakan? Kita baca sama-sama ayat yang ke-10. Semua siap? 1, 2, 3. Bertanyalah.
apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam. Jadi kalau Tuhan sudah bilang maju, maka maju. Jangan Tuhan bilang maju, Anda masih pikir, bisa kasih, jangan saudara. Jangan pakai logika. Daud dia memiliki satu kebiasaan yang saya bilang saudara agak berbeda dari raja-raja sebelum dia dan sesudah dia. Sekali lagi, Daud menurut saya dia memiliki satu kebiasaan yang agak berbeda dengan raja-raja sebelum atau sesudah dia memerintah. Karena biasanya para raja-raja ini ketika mereka mau maju berperang, biasanya mereka menanyakan instruksi perintah Tuhan itu lewat para nabi. Jadi biasa mereka panggil para nabi, lalu tanya, Tuhan ngomong apa sih? Lalu nabinya bilang buat mereka. Tapi Daud beda. Daud dia langsung bertanya buat Tuhan. Itu beda, saudara. Semua katakan, wow. Ini saudara satu kebiasaan yang beda yang saya bilang Daud sangat luar biasa. Oke. Dia langsung bertanya buat Tuhan. Daud langsung terhubung dengan Tuhan. Dan Daud sendiri mendengar rencana Tuhan dalam hidupnya lewat persekutuan pribadinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan karakter ini atau kebiasaan ini dibangun Bapak Saudara bukan dalam satu malam, bukan dalam satu atau 2 hari saja. Tapi ini karakter bertahun-tahun sejak Daud masih sangat muda. Mungkin dari sejak dia masih kecil. Makanya dari memberi Bapak Saudara kami selalu himbau anak-anak Bapak Ibu Saudara itu dibawa ke gereja. Kami punya di bawah tuh ada gereja anak. Oke, jadi Bapak Ibu bisa ke gereja. Kalau mungkin pastor ketemu mau ke gereja tapi ketemu pun kecil nih bisa tinggal di rumah. Bawa mereka, Anda yang orang tua ibadah di sini, anak-anak ditaruh di ibadah anak dibawa. Dan mereka pun diajar sejak mereka kecil persekutuan. Mereka diajar bagaimana mendengar suara Tuhan. Mereka diajar bagaimana dengar Tuhan bicara. Diajar saudara, anak kecil. Maka jangan heran ada anak-anak kecil yang ketika di sekolah dia berdoa buat ibu gurunya. Dia berdoa buat temannya yang sakit. Ada Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak kecil, ketika dibawa ke gereja, di bawah. Dan mereka juga belajar. Saudara, Daud, dia punya karakter ini, dia punya kebiasaan ini, dibangun bertahun-tahun. Bahkan dalam kesendiriannya, di padang ketika kasih makan, ketika gembalakan itu kambing domba, dia selalu ambil waktu khusus dengan Tuhan. Waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Dia menanyakan kehendak-kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bapak Saudara, dikatakan dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itu firman Tuhan. Jadi sebenarnya kalau dipikir secara manusia, Daud itu dia bisa saja berperang sendiri. Dia gak perlu tanya Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, di situ dituliskan bahwa ada banyak pahlawan-pahlawan Daud, orang-orang gagah perkasa, orang-orang hebat yang membekengi Daud, yang ada di belakang Daud, yang bersama-sama dengan Daud. Oke. Jadi kalau kita hitung-hitungan kekuatan, sebenarnya Daud cukup mumpuni saudara. Dia bisa dan dia mampu, tetapi Daud bukan tipe orang yang demikian. Oke. Daud adalah tipe orang yang sungguh-sungguh. Dia buktikan bahwa hidupnya berpaut. Dia hanya sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dia bergaul lewat Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan lewat persekutuannya dengan Tuhan secara pribadi. Daud adalah tipe orang yang saya katakan seperti minggu kemarin. Dia selalu menanti lampu hijaunya Tuhan. Dia tidak selalu mengandalkan dia punya kekuatan sendiri saudara. Tidak. Dia bisa maju berperang. Orang-orang di sekitar dia pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang hebat. Tapi Daud bukan tipe orang yang demikian. Kita mungkin punya uang banyak, kita punya harta melimpah, oke. Tapi itu bukan jaminan bagi kita untuk bisa mengalahkan masalah persoalan. Ketika Anda sakit dan divonis dokter stadium 3, stadium 4, apakah uang Anda berkuasa? Saya bilang tidak. Kuasa Tuhan yang lebih. Oke, dan banyak kesaksian kami dengarkan doa itu mengubahkan segala sesuatu. Amin. Doa itu menggerakkan tangan Tuhan. Doa itu menarik tangan Tuhan, kuasa Tuhan untuk termanifestasi dalam hidup orang percaya. Uang gak bisa beli kesehatan, tapi kuasa Tuhan, pernyataan Tuhan. Saudara benar, kami dengarkan kesaksian sering kali dari tempat ini. Oke. Makanya jangan pernah andalkan sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Jangan andalkan sesuatu selain
daripada Tuhan selain Tuhan sendiri. Daud dia belajar menanti lampu hijau dari Tuhan. Ada masalah, dia tanya Tuhan. Oke. Amin. Saya pernah bilang dari mimbar ini, setiap masalah yang datang dalam Anda punya hidup, itu artinya Tuhan mau Anda lebih dekat sama Tuhan. Itu mindset yang harus ada dalam Anda punya pikiran hidup Anda. Setiap masalah yang datang dalam hidup Anda, itu artinya bahwa Tuhan mau Anda lebih dekat sama Tuhan. Nah, ada satu hal yang menarik yang ditulis dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ini masih referensi yang sama. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Jadi dalam sebuah ayat versi yang lain dikatakan dia maju. Dikatakan gini, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan di sini bicara tentang benteng Sion. Saudara, kalau kita ngomong secara, kalau saat itu yang benar adalah itu benteng Sion. Kita nggak ngomong soal aplikasinya, saudara. Kubu pertahanan yang dimaksud dalam ayat ini adalah bicara tentang benteng Sion secara fisik yang direbut oleh Daud dan pada akhirnya dinamakan kota Daud atau Yerusalem yang sekarang. Nah, banyak orang mengartikan kata kubu pertahanan itu sebagai kubu doa. Artinya waktu Daud ada masalah dia berdoa. Saya bilang itu benar. Benar. Itu benar. Ketika hadapi masalah, hal yang paling pertama yang haruslah orang lakukan yaitu jangan lupa berdoa. Lihat orang kiri kanan, bilang buat dia ketika ada masalah jangan lupa berdoa. Oke, jadi banyak orang memang mengartikan ayat ini bahwa ketika Daud diserang dia ke kubu pertahanan, artinya dia ke kubu doa, dia berdoa. Saya bilang benar. Tapi ada satu hal yang lain dari ayat ini yang perlu kita simak dengan baik. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-9 ini versi BIMK. Daud berhasil merebut benteng Sion dan mendudukinya. Ia menamakannya kota Daud. Jadi waktu Daud diserang oleh orang Filistin ketika dia dalam masalah, kata firman Tuhan tadi dia pergi ke kubu pertahanan. Oke, dalam hal ini dibilang benteng Sion. Nah, saudara, saya tertarik dengan kata Sion. Semua katakan Sion. Benteng Sion, Sion. Karena Sion ini, Sion pada masa itu, kalau Anda baca Alkitab, baca firman Tuhan, Sion itu pada masa itu menunjuk kepada bait Allah. Ini pengajaran Bapak Gembala yang saya ingat sampai hari ini dan saya ingin semua kita juga ingat. Kalau Anda baca, Anda temukan kata Sion di dalam Alkitab, itu menunjuk kepada gereja pada masa ini. Itu menunjuk kepada gereja, bait Allah. Sekali lagi ya, ketika Anda baca, Anda temukan Sion, itu menunjuk kepada bait Allah. Jadi waktu orang Filistin datang, Daud dia ke benteng Sion. Waktu itu ya. Tapi Tuhan artikan buat kita pagi hari ini. Oke. Bukan cuma benteng secara fisik seperti Daud lakukan. Tapi Sion di sini, benteng Sion, rumah Tuhan. Di saudara benarlah. Kami selalu bilang dari mimbar ini, kalau Anda punya masalah, jangan diam di rumah. Justru ketika Anda punya masalah, Anda berdoa di rumah. Yes, benar, di rumah sendiri Anda berdoa buat Tuhan. Tapi Anda juga perlu persekutuan dengan orang percaya di gereja. Itu benteng Sion. Itu arti lain dari kubu pertahanan. Amin. Jadi jangan ketika Anda punya masalah, Anda berpikir sudah pastor beta di rumah saya teduh, beta diam di rumah saja, beta singkat kerja lagi. Anda keliru. Semua kita perlu dukungan orang-orang percaya. Karena di tempat ini kita saling mendoakan. Amin. Di tempat ini kita saling menopang, saling mendoakan. Di tempat ini ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang terohani yang bisa mendoakan kita. Masalahmu sampaikan buat mereka, ceritakan buat mereka, biar mereka doakan saudara. Kita dikuatkan. Amin. Jadi ketika ada masalah bukan diam di rumah. Justru sebaliknya waktu Anda punya masalah datanglah ke gereja. Supaya ketika Anda sampai di gereja, Anda dengan firman Tuhan, Anda dikuatkan. Amin. Punya masalah, diam di rumah, mengasihani diri, lama-lama nanti dengar iblis bisik-bisik. Nah itu, jangan saudara, datang di gereja, dalam persekutuan orang percaya, dalam pujian dan dalam penyembahan, dengar apa yang Tuhan sampaikan buat Anda. Ketika Anda punya masalah, Tuhan akan kasih jawaban bagi Anda. Mungkin gak tunjukkan solusi langsung, tapi ada ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin datang, ada rema-rema firman Tuhan yang mungkin datang bagi Anda, dan itu kasih kuat Anda. Masalahnya mungkin belum selesai, tapi Anda sudah dikasih kekuatan sama Tuhan. Ada firman Tuhan yang menguatkan Anda. Makanya ketika ada masalah, sekali lagi datang ke gereja. Maaf, kami bilang gini bukan untuk bikin penuh gereja, bukan saudara, bukan.
Karena kami percaya ketika Allah ditinggikan, Dia akan menarik banyak jiwa-jiwa. Jadi ini bukan doktrin untuk bikin pondok gereja, bukan. Maaf. Kalau Anda bikin, Anda yang diberkati. Makanya ajak seisi rumah tangga Anda datang di rumah Tuhan. Datang di benteng Sion. Ketika ada masalah, datang ke benteng Sion. Sion itu ngomong soal rumah Tuhan. Cuma katakan rumah Tuhan. Bait Allah. Itu Sion. Amin ya Bapak Ibu ya. Maaf saya agak tekan sedikit di sini supaya kita ingat baik-baik. Ketika ada masalah jangan diam di rumah. Oke. Kita juga ada di ibadah raya tiap hari Minggu sebagai ungkapan syukur kita. Sebagai ekspresi tahu diri kita bahwa sepanjang minggu itu Senin, Selasa sampai Sabtu itu Tuhan jaga kita, Tuhan pelihara kita, Tuhan berkati kita. Minimal kita masih bisa makan, minum. Dan hari Sabat Tuhan kita ada untuk kita menaikkan syukur kita buat Tuhan Yesus. Itu ekspresi tahu diri kita. Ini bukti orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia tahu berterima kasih untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam dia punya hidup. Amin ya. Jadi kami terus berdoa supaya semua jemaat itu punya kesadaran yang penuh untuk hal ini. Daud buktikan bahwa ketika dia punya masalah, dia ke benteng Sion, dia ke kubu pertahanan. Dan kalau ada masalah ke gereja, supaya Tuhan kasih solusi. Dan poin yang terakhir, untuk menerima promosi dan multiplikasi dari Tuhan, maka yang ketiga, kita harus biarkan Allah menerobos. Semua katakan. 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Kita lompat ke ayat yang ke-15. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Saudara perhatikan baik-baik. Ini sangat menarik. Setelah kemenangan Daud dapatkan pada pertempuran yang pertama, orang Filistin kembali berusaha untuk mengalahkan dia, menyerang dia untuk kali yang kedua. Oke. Dengar jemaat Tuhan, baik-baik. Allah tidak pernah menguji orang benar 2 kali di area yang sama. Dengar baik-baik. Allah tidak pernah menguji, bukan mencoba ya. Allah tidak pernah menguji orang benar 2 kali di area yang sama, di mana orang benar tersebut sudah menang atasnya. Jadi ujian kali pertama, ketika Anda menang, harusnya Anda naik level. Dan Tuhan tidak pernah kasih ujian yang sama untuk orang itu ketika dia sudah menang. Dia kalau kali yang kedua di area yang sama, saya bilang itu pencobaan dan itu datang dari iblis. Apa tujuannya? Untuk menjatuhkan Anda. Kalau dari Tuhan, itu untuk bawa Anda naik level. Ketika Anda naik level, Tuhan gak mungkin lagi kasih ujian yang sama di area yang sama bagi Anda. Oke. Kalau Anda masih lagi hadapi yang itu pencobaan dari iblis. Karena logis kayak gini. Anda kelas 1 SD ya kan? Anda ujian soal kelas 1 SD. Anda lulus ya, Anda naik ke kelas 2. Nah sekarang untuk naik ke kelas 3, Anda tidak mungkin diujiankan lagi dengan soal kelas 1. Iya kan? Karena sudah beda level. Ya. Tapi kalau Anda masih dikasih soal ujian yang sama dan Anda gak lulus, itu kebodohan namanya. Tuhan tidak pernah menguji orang 2 kali di area yang sama. Kalau orang itu sudah menang, dia harusnya naik level. Karena ujian dari Tuhan itu untuk buat kita naik level. Tapi pencobaan dari iblis untuk menjatuhkan kita. Amin. Kalau Bapak Saudara ada di area ini sementara, Saudara harus peka baik-baik. Peka baik-baik. Nah sekarang kita lihat. Bapak Saudara. Pertama kali orang Filistin mereka menyerang, Alkitab bersaksi bahwa Allah yang menerobos. Di ayat yang ke-11 ya. Sekali lagi. Pada kali pertama ketika orang Filistin menyerang, Alkitab bersaksi bahwa Allah menerobos, ya benar. Tetapi Allah berperang melalui perantaraan Daud. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku. Ayat yang ke-11 ya. Jadi kali pertama Allah menerobos, ya benar. Tapi lewat perantaraan Daud yang maju. Tuhan backing belakang, ayo maju. Ya kan? Tapi untuk kali yang kedua, ketika orang Filistin kembali menyerang, dan menyerang Daud di tempat yang sama.
Alkitab bersaksi bahwa Allah sendiri yang maju di depan mereka untuk menerobos. Kali yang pertama, Daud di depan, Tuhan di belakang. Ayo Daud, kamu bisa, kasih semangat. Tapi kali yang kedua, Tuhan bilang, Daud cukup. Ada di belakang, beta di muka. Karena ini beta punya peperangan. Saya tenang, lihat, tunggu beta punya instruksi. Tadi Anda baca tadi ayat yang ke-15. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak-puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang egois, saudara. Tuhan tahu masa-masa, fase-fase di mana kita capek, kita lelah. Ada masa-masa, ada fase-fase di mana kita seperti nggak lagi punya kekuatan. Tapi Tuhan dia tahu. Dia nggak egois. Ada rumah tangga yang datang dan mereka sampaikan mereka punya pergumulan. Dan saya bilang, Bapak nggak sendiri. Mungkin ini pertemuan pertama bagi Bapak. Tapi Bapak ingat, Bapak nggak bertempur sendiri. Kita buat Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak nggak bertempur sendiri. Bapak ingat baik-baik, ada masa, ada fase, ada waktu di mana Tuhan izinkan kita maju dulu berperang. Kita sendiri dulu hadapi, kita fight dulu. Tapi ada masa, ada waktu, haleluya, di mana Tuhan bilang cukup, sekarang beta pun bagian. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi Tuhan itu baik, saudara. Dia nggak egois, amin. Jadi kalau hari ini Anda rasa bahwa Pastor sudah sangat sesak, Pastor sudah cukup, sepertinya kita ingin menyerah, please, sorry, jangan. Nantikan bagian Tuhan. Dan sampai kini saya benar-benar Tuhan sangat amazed, Tuhan sangat ajaib, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan tahu fase, Tuhan tahu masa di mana Anda capek, Tuhan tahu. Karena dia nggak egois, Tuhan tahu. Waktu saya renungkan firman ini, wah, terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau tahu di mana batas kemampuan, kapasitas kami. Dan di waktu itu Tuhan sama seperti Tuhan bilang buat Daud, saya tunggu di belakang. Tadi yang pertama saya di depan, saya capek toh, di belakang sekarang. Beta bagian di muka. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi saudara, jangan mundur, jangan berhenti, bertarung di situ sampai habis. Tuhan tahu, ya. Yusuf, 13 tahun pertama, tahun kedua, belum lagi Tuhan. Fase demi fase, kejadian, peristiwa demi peristiwa, Yusuf lewati. Akhirnya Tuhan bilang, Yusuf, enough. Yusuf, cukup sampai di sini, sekarang no. Jadi enggak? Jadi. Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tuhan tidak pernah gagal. Saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Ini peneguhan buat saya pribadi, dan ini peneguhan buat semua jemaat Tuhan yang hari-hari ini mereka lagi bertarung dengan mereka punya hidup. Benar. Oke. Kan tiap kali kita nyanyikan di sini, aku punya Tuhan yang besar. Ya benar, klaim itu. Yes, benar. Jadi benar kalau dia bilang dia itu Bapa, dia itu sahabat, benar saudara. Itu sangat luar biasa. Daud hadapi itu, Daud alami itu, dan saya percaya semua kita juga akan alami hal yang sama. Jadi jangan mundur, terus bertarung. Karena Tuhan kadang-kadang kasih kita di muka, di depan. Tapi kadang-kadang Tuhan ambil posisi kita di depan, kita di belakang, dan Tuhan sendiri akan bertarung. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saudara, sekarang kita lihat, ketika Daud melewati semua proses di atas. Ketika Daud melewati semua proses di atas, ada pertarungan demi pertarungan yang harus dia lewati, ada banyak hal, masalah tentang hidup yang harus dia lewati. Tapi pada akhirnya apa hasil akhir yang Daud dapatkan? Jawabannya promosi dan multiplikasi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan itu terlalu baik, dia tahu saudara. Setiap perjuangan berat yang Anda lewati, Tuhan tahu selalu. Makanya Daud, karena dia punya pengalaman, dia bilang gini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Haleluya.
Karena dia punya pengalaman ini, saudara. Dia lihat setiap kali tantangan dia lewati, dia tahu di depan itu ada berkat Tuhan. Setiap masalah yang dia lewati, dia tahu di depannya, dia punya mindset. Dia tahu setiap masalah yang Tuhan izinkan, akhir dari masalah ini, itu berkat Tuhan. Makanya dia gak mundur sedikit pun, saudara. Dia maju. Masalah boleh ada, tantangan boleh datang. Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Amin. Ya. Kita mencatat bahwa Musa, dia bawa, dia didik, dia ajar. Ini bangsa yang kata kitab tegar tengkuk. Tapi dalam kitab Ibrani mengatakan bahwa pandangan Musa arahkan untuk upah yang Tuhan siapkan bagi dia. Bukan cuma di hidup bumi sekarang ini, tapi di kekekalan. Musa tahu akhir dari semua yang dikerjakan itu berkat Tuhan menanti dia. Amin. Bukan cuma promosi di masa sekarang. Anda bersama-sama dengan Allah memerintah kerajaan 1000 tahun. Itu promosi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi bikin apa-apa, saudara, ketika ada punya masalah, punya mindset di depan masalah ini, kalau saya bisa lewati sama-sama dengan Tuhan, Tuhan sudah siapkan berkat besar buat saya. Kepala-kepala keluarga, rumah tangga, ibu rumah tangga, dengarkan baik-baik. Oke, jangan mundur. Ayat 16 sampai ayat yang ke-17, 1 Tawarik pasal yang ke-14 dikatakan begini. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di seluruh negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Apa yang Daud terima setelah dia lewati semua pertarungan ini? Allah mempromosikan nama Daud. Haleluya. Allah meninggikan nama Daud. Nama Daud menjadi sangat tenar. Di mana-mana orang beritakan tentang Daud. Di TikTok, di Instagram, di Facebook, orang semua ngomong soal Daud. Semua orang stalking soal Daud. Semua orang cari siapa sih Daud. Dia sangat viral pada masa itu, saudara. Semua orang tahu siapa itu Raja Daud. Kata firman Tuhan, ketika orang dengar nama Daud, orang takut. Ya kan? Dan setiap bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Daud, saya percaya pada masa itu mereka harus bawa upeti. Mereka harus bawa upeti persembahan buat Daud. Dan lihat, Tuhan promosikan Daud, namanya termasyhur, tapi ini juga kejar. Amin. Apa yang kejar? Serius, saudara, itu firman Tuhan. Jadi jangan heran, kata firman Tuhan, Daud mati di atas kekayaan, kemuliaan, dan kehormatan. Amin. Kata Bapak Gembala, Daud mati di atas kepeng. Bukan mati karena kepeng, beda ya. Oke. Bukan meninggal karena uang, tapi meninggal di atas uang. Artinya dia diberkati sampai dia mati. Dan bukankah itu semua kita punya kerenduan? Amin. 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 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dia gak mati karena stroke, ketahuan KPK, korupsi. Enggak. Ya kan? Kerja yang baik, Bapak Ibu Saudara. Oke, biar Tuhan yang berkati Anda. Tuhan yang bawa Anda naik. Orang mungkin gak suka Anda, tapi kerja dengan baik, kerja dengan jujur. Saatnya Tuhan promosikan Anda naik. Anda naik, ini juga naik. Betul? Amin ya. Ya kan? Ya gaji boleh mungkin tetap ya. Tapi yang di luar, yang tasimpir itu akan ada. Yang cikaran-cikaran itu pasti ada. Amin. Woi, haleluya. Iya, Bapak Saudara, ya kan? Itu pastilah. Oke. Tuhan mempromosikan Daud. Dan yang terakhir, Allah memultiplikasi daerah kekuasaan Daud. Apa yang dulu pernah direbut orang Filistin, itu sekarang dikembalikan. Bahkan jauh lebih besar. Anda lihat sekarang, kalau Anda lihat sekarang peta Israel, enggak seperti peta yang itu, saudara. Ya, sangat luar biasa. Apa yang pernah direbut oleh iblis? Oke, dengar baik-baik. Kalau Anda sungguh-sungguh ikut Tuhan, Anda menang dalam Anda punya peperangan. Apa yang dulu pernah direbut oleh iblis, percaya Tuhan akan kembalikan itu bagi Anda. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Kami sering sampaikan dari mimbar ini prinsip redemption atau pengembalian atau penebusan sama, saudara. Oke. Restoring it back to the original purpose. Sejak awal Tuhan sudah tetapkan itu menjadi bagian milik kita. Oke. Itu bagian milik kita. Begitu itu diambil oleh iblis, kita oke Tuhan tolong saya. Ketika Anda berperang,
Anda menang, itu dikembalikan bagi Anda. Tapi ada satu hal yang membedakan itu, saudara. Begitu Anda menang lagi, ketika itu dikembalikan bagi Anda, jumlahnya tidak akan pernah sama. Amin. Kita lihat sama-sama Keluaran 22 ayat yang ke-7. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri. Ini saudara, ini konsep redemption ya. Dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka pencuri itu terdapat, dan jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat penebusan, ganti rugi, dikembalikan. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Keluaran pasal 22 ayat yang pertama, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Saudara, Allah menggantikan bagi Daud tahtanya, kekuasaannya berlipat kali ganda. Haleluya. Oke. Artinya apa, saudara? Daud dia menjadi lebih sukses dari nenek moyangnya dalam hal menaklukkan bangsa-bangsa di sekitar dia. Dan karena daerah kekuasaan Daud semakin bertambah, maka otomatis saya bilang pundi-pundi uang Daud juga bermultiplikasi. Hal yang sama pun berlaku bagi semua kita yang takut akan Tuhan. Haleluya. Allah sanggup membawa kita ke level hidup yang jauh lebih tinggi. Allah sanggup menerobos bagi hidup kita. Allah sanggup buat kita untuk terus berekspansi. Allah sanggup untuk mempromosikan kita. Allah sanggup untuk memultiplikasi apa yang kita punya. Tapi ingat 3 hal yang tadi. Amin. Allah ingin kita bergerak maju ketika ada masalah. Allah mau kita terus bergaul karib dengan Dia. Biarkan Allah menerobos, biarkan Allah di depan. Dan semua yang percaya katakan